Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya struktur peran gaya gempa pada struktur jembatan bentang sederhana terutama ya. Jadi hanya ditubuh dengan simple beam gitu. Struktur peran gaya gempanya sebenarnya bukan struktur gelagar maupun struktur plat lantainya, tapi yang menjadi peran gaya gempa adalah struktur pilar bangunan bawahnya, yaitu struktur pilar dan abutmennya gitu. Nah, walaupun sebenarnya kan tema kita sedang membahas gaya-gaya bekerja pada bangunan atas ya, kan di pertemuan kemarin kita sedang membahas tentang gaya-gaya, ada gaya gempa, ada gaya angin, gaya rem, gaya beban suhu dan lain sebagainya pada gelagar. Nah, berarti apakah tidak ada sama sekali gaya gempa pada bangunan atas? Sebetulnya nanti pada akhirnya ada, tapi bukan gaya gempa lateral seperti yang biasanya kita hitung. Kan gempa itu kan berarti beban lateral, jadi beban yang ke arah sumbu lateral dari sumbatan ya. Jadi tidak ke arah gampangannya ya kayak kiri kanan dan lain seperti itu. Tapi nanti sebenarnya pada bangunan atas nanti kita akan kenal adanya beban gaya gempa vertikal. Nah, itulah nanti yang kita hitung dalam gelagar dari jembatan kita. Nah, tapi nanti itu masih panjang. Saya akan lanjutkan dulu tentang bagaimana prosedur umum dari analisis gaya gempa pada struktur jembatan. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, langkah pertama dari analisis beban gempa pada struktur bangunan jembatan adalah kita membuat dulu grafik respons spektrumnya gitu ya. Seperti yang sudah lihat tadi, grafik respons spektrum ini kan dia menggambarkan getaran sebuah benda yang berderajat kebebasan tunggal. Jadi dia bergetar ke arah satu arah saja. Ada 3 titik yang kalian harus punya, yaitu titik A ini, AS, yaitu adalah faktor PGA dikali PGA. PGA itu apa? PGA dari kepanjangannya adalah peak ground acceleration. Walaupun namanya peak ground acceleration, tapi sebenarnya adalah percepatan puncak pada batuan dasar gitu ya. Itulah PGA. Nah, percepatan di muka tanahnya itu adalah percepatan batuan dasar dikali faktor situs. Jadi dikali dengan faktor tanahnya gitu. Jadi gempa itu tergantung dari jenis tanahnya, apakah tanah lunak, tanah sedang, tanah keras, seperti itu. Setelah itu kita juga butuhkan titik percepatan puncak terdiri dari FA dikali SS. SS ini adalah percepatan tanah dengan karakter gelombang cepat. Jadi periodenya cuma 0,2 detik ini. Periode getarannya 0,2 detik. Jadi getaran cepat dikali dengan FA-nya. Nah, FA itu apa? FA itu adalah faktor tanah tadi, jadi faktor pengalih akibat jenis tanahnya. Dan yang terakhir itu SD1 ini adalah S1 dikali FV. S1 kalau tadi SS itu adalah getaran dengan percepatan dengan periode pendek jadi 0,2 detik. Ini adalah getaran dengan periode yang panjang yaitu 1 detik. Jadi kalau saya bayangkan kita butuh data percepatan puncak batuan dasar, butuh data getaran cepat, dan butuh data getaran pelan dikali tentunya dikali dengan faktor situs, jadi faktor pengaruh tanah itu. Nah, dari tiga titik ini itu berarti kan spesifik getaran tanah batuan dasar, getaran cepat, getaran lambat ini itu sangat terpengaruh dari lokasi di peta gempa Indonesia gitu ya. Jadi nilai PGA, SS, dan S1 itu sangat dipengaruhi dari titik lokasi di peta gempa Indonesia, sedangkan FV, FA, dan FPGA itu sangat berpengaruh dari jenis tanah pada lokasi bangunan kita. Jadi tanah keras, tanah sedang, tanah lunak. Nah, bagaimana cara membaca PGA, SS, S1 dan cara menghitung FPGA, FA, dan FV ini? Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjutnya. Spektrum tadi kan dibangun oleh jenis tanahnya ya. Otomatis hal pertama yang kita harus tahu adalah jenis kelas situs dari lokasi jembatan kita termasuk tanah apa. Kelas situs itu adalah ditentukan dari lapisan tanah setebal 30 meter. Sesuai dengan yang paling harus kalian ingat adalah ini ya, minimal 30 meter. Jadi pengujian tanahnya minimal setebal 30 meter gitu. Nah, kelas situs itu ada 5, yaitu batuan keras, batuan,
tanah sangat padat, tanah sedang dan tanah lunak dengan lokasi khusus gitu. Coba kayak gambut ini ya, lempung, terus tanah-tanah lunak, lempung yang sangat lunak, likuifaksi dan sebagainya, itu yang tanah lokasi khusus gitu. Sedangkan untuk tanah-tanah yang umum itu bisa jadi batuan keras, batuan, tanah padat, tanah sedang, tanah lunak gitu. Kalau batuan keras misalnya kita membangunnya di daerah yang pegunungan, isinya batu-batu, atau di daerah sekitar Pantai Selatan yang isinya juga ada batu-batu kapur dan sebagainya. Itu kenapa kok kelas situsnya ada mulai dari batuan, tidak hanya tanah keras, sedang, dan lunak. Tuh. Nah, cara peruntukannya adalah dengan minimum ada 3 metode, yaitu dengan cepat lambat gelombang, kemudian dengan jumlah pukulan dari SPT. Jadi kalau kita menguji di lapangan ada yang namanya standar penetration test, yang SU ini adalah tegangan geser gitu. Ini kita lihat, nah ini dia. Jadi VS itu adalah cepat lambat gelombang dalam tanah, N adalah uji penetrasi standar atau SPT, SU adalah kuat geser yang tidak terdrainase. Ini diuji di laboratorium dengan tebal lapisan tanah sebagai besaran pembobotnya, dan harus dihitung menurut persamaan berikut ini. Jadi kan kenapa kok ada ini, sebetulnya tanda bar di atas ini itu adalah rata-rata. Jadi cepat lambat gelombang rata-rata di kedalaman 30 meter. Nah, kenapa kok begitu? Karena kan dalam 30 meter tanah di bawah bangunan jembatan kita itu terdiri dari berbagai macam lapisan. Lapisan itu T ini adalah lapisannya. Nah, misalkan lapisan pertama dia kecepatannya adalah 10. Lapisan kedua misalnya 3 meter di bawahnya itu kecepatannya 5. Nah, itu harus kita rata-ratakan dengan rumus ini. Jadi sigma tebal lapisan dibagi per lapisan dibagi dengan nilai angkanya per lapisan tadi, dijumlahkan gitu. Ini berlaku semua baik untuk kecepatan SPT maupun kuat geser, seperti itu. Intinya ini sebenarnya rumus rata-rata sebetulnya gitu ya. Nah, minimum itu menggunakan sedikitnya 2 jenis penyelidikan. Jadi bisa N dan V atau N dan S. Jadi kalau bisa 2 data, tidak cuma N saja, tapi juga ada kecepatan lambat gelombangnya gitu. Selanjutnya kita beralih ke peta gempa untuk menentukan berapa nilai PGA, Peak Ground Acceleration, SS dan S1 gitu ya. Jadi yang PGA itu adalah percepatan puncak batuan dasar, SS adalah percepatan dari gelombang pendek yaitu 0,2 detik, S1 adalah percepatan dari sebuah gelombang yang periode panjang yaitu 1 detik gitu. Nah, dari PGA ini terlihat jelas tergantung, misalkan kita di daerah Bandung nih ya, daerah Bandung itu warnanya adalah coklat seperti ini, maka dia 0,5 sampai 0,6 gravitasi bumi. Nah, peta ini akan lebih jelas kalau kalian baca langsung di file PDF SNI yang sudah saya upload ya gitu. Jadi di sini bisa dibaca berapa percepatannya. Ini untuk PGA, kemudian untuk SS untuk percepatan gelombang periode pendek yaitu 0,2 detik gitu ya. Kita lihat di sini untuk Bandung itu coklatnya yang itu berarti sekitar ini 1,2 sampai 1,5 gravitasi bumi. Cepet besar juga ya. 1,2 sampai 1,5 gravitasi bumi percepatan gelombang periode cepat. Terus kemudian S1 kita lihat berapa besarnya. Bandung S1 nya sama kurang lebih yang warna ini 0,5 sampai 0,6 kali gravitasi bumi seperti itu. Nah, faktor situs ini dibutuhkan suatu faktor amplifikasi untuk PGA, kemudian untuk periode pendek dan periode 1 detik. Nah, FPGA dengan FA gitu ya,
FPGA, faktor amplifikasi untuk PGA, FA adalah faktor amplifikasi untuk periode pendek, yaitu yang 0,2 detik, FV adalah faktor amplifikasi untuk yang periode panjang atau 1 detik. Nah, untuk yang 0,2 dan PGA sama, satu tabel, hanya ini gitu. Nah, tadi PGA kita kan kalau nggak salah di Bandung tadi antara 0, berapa tadi? Bandung tadi 0,5 sampai 0,6 G itu PGA nya, 0,5 sampai 0,6. Oh, berarti ini contoh kita di tanah sedang misalkan ya, maka FPGA kita adalah 1,0 karena antara 0,5 sampai 0,6. Terus tadi untuk Bandung, untuk SS nya tadi kalau nggak salah di angka 1,2 sampai 1,5 gravitasi bumi, yang berarti SS nya 1,2. Ini juga tanah sedang berarti juga 1,0 gitu. Kemudian untuk nilai S1 tadi juga 0,5. S1 tadi Bandung kalau nggak salah 0,5 sampai 0,6. Kita lihat, nah ini yang FV untuk 1 detik, tanah sedang 0,5 sampai 0,6 berarti dia 1,5 gitu. Nah, bagaimana kalau nilai S1, F terus PGA dan SS kita tidak pas dengan angka tabel ini? Maka boleh dilakukan interpolasi linear. Misalkan PGA kita 0,45, berarti interpolasi antara 1 dan 1 ya, 1 ya namanya itu. Tapi kalau misalkan nilai SS kita adalah 0,45, berarti kan interpolasi antara 0,4 dan 0,5. Berarti interpolasi linear antara 1,6 dan 1,5, berarti kan 1,55 lah kira-kira. Nah, itu maksudnya untuk nilai-nilai diantaranya dapat dilakukan dengan interpolasi linear gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya FA, FV, PGA, SS, dan S1, berarti kita sudah bisa bikin grafik respon spektrum. Jadi ini adalah nilai T gitu, 0 kemudian sampai 1 detik grafik ini. Terus yang ini nilai AS itu adalah FPGA dikali PGA tadi, berarti kan antara 0,5 gravitasi dikali dengan tadi 1,0 nggak salah FPGA nya. Sedangkan nilai SDS atau percepatan puncak itu adalah nilai SS dikali FA. SS nya tadi kalau nggak salah 1,2 gravitasi dikali dengan FA nya 1,0 juga gitu. Kemudian SD1, jadi percepatan di periode 1 detik itu adalah FV dikali S1. S1 tadi 0,5 detik, 0,5 gravitasi bumi dikali dengan FV nya kalau nggak salah 1,5 tadi. Seperti itu. Nah, lalu yang ini juga bisa dihitung nilai waktu konsentrasinya TS-nya. TS-nya adalah SD1 dibagi SDS. Jadi nilai hasil ini dibagi dengan SDS ini gitu. Lalu yang di kurva eksponensial ini itu adalah nilai SD1 dibagi nilai T. Itu T-nya nanti kita ini datanya disiapkan saja nilai T-nya dari 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 5, 6, 7 sampai 1 berapa sampai mungkin 2 detik ya, sampai 2 detik. Jadi kalau di Excel tinggal dibikin urut saja. Nah, ini tahu, yang eksponensial juga tahu. Nah, yang bagian turun ini berapa? Kan ini sudah ada nih, ini kan rumusnya ini. Yang bagian eksponensial juga sudah ada rumusnya ini gitu. Yang bagian satu rumusnya ini. Nah, yang bagian lurus ini rumusnya apa? Ini rumusnya. Jadi yang bagian sebelum SDS itu didekati dengan SDS dikurang AS dikali T dibagi T0. T0 adalah ini SD1 bagi SDS tadi ditambah AS gitu. Itu caranya menentukan grafik respon spektrum. Jadi sebenarnya aslinya ini tulisnya kalian pakai Excel ya. Jadi pakai Excel siapkan angka 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai dengan 1, mungkin sampai dengan 2 detik gitu ya. Terus yang ini itu dimasukkan rumusnya untuk nilai CSM-nya seperti itu.